Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Prasetyo dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan bahasa di perguruan tinggi, yaitu sebagai pilar kesuksesan akademik dan profesional. Pertama-tama, pernahkah kita menyadari bahwa seseorang bisa sangat pintar dalam suatu bidang, namun gagal menyampaikan gagasannya? Hal ini sering terjadi di dalam dunia pendidikan tinggi. Kompetensi akademik tidak cukup tanpa keterampilan bahasa yang baik. Tetapi di dunia perguruan tinggi, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya jago memahami materi, tetapi juga mampu mengkomunikasikannya secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Lalu, apa sebenarnya keterampilan bahasa itu? Siapa yang membutuhkannya? Di mana dan kapan keterampilan ini diterapkan? Mengapa keterampilan ini penting dan bagaimana cara meningkatkannya? Keterampilan bahasa mencakup kemampuan berbicara, menulis, mendengarkan atau menyimak dan membaca secara efektif. Keterampilan ini dibutuhkan oleh semua mahasiswa di seluruh bidang studi, baik dalam proses pengkuliahan, organisasi, kemahasiswaan, hingga ketika memasuki dunia kerja. Tak hanya sebatas kemampuan teknis dalam tata bahasa, keterampilan ini juga mencakup kecakapan berpikir kritis dan menyusun argumen yang logis dan meyakinkan. Dan pada video kali ini, saya akan membahas betapa pentingnya keterampilan bahasa di perguruan tinggi sebagai fondasi keberhasilan akademik dan profesional, dan apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa ataupun saya ketika ingin menguasainya, serta strategi untuk mendapatkannya atau meningkatkannya. Pertama-tama, untuk mempunyai pentingnya keterampilan bahasa ini, keterampilan bahasa sangat krusial dalam kegiatan akademik. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menyerap informasi, tetapi juga untuk menyampaikan kembali dalam bentuk tulisan ilmiah, presentasi, maupun diskusi kelas. Dalam sistem pendidikan tinggi ataupun kampus, keberhasilan tidak hanya diukur dari pemahaman terhadap materi, tetapi juga dari pemahaman atau kemampuan mengkomunikasikan pemahaman tersebut secara tepat dan profesional. Semisal, dalam penulisan karya ilmiah, mahasiswa harus mampu menggunakan struktur bahasa yang formal dan menghindari ambiguitas atau bisa memiliki dua makna, dan menyampaikan ide secara logis. Dan kalau misalnya presentasi di kelas, membutuhkan kemampuan berbicara yang baik, mulai dari artikulasi, intonasi, hingga kemampuan merespon pernyataan audiens dengan percaya diri. Bahkan dalam diskusi kelompok, kemampuan berbahasa membantu mahasiswa menyampaikan pendapat secara sopan dan jelas. Tanpa keterampilan bahasa yang memadai, mahasiswa akan kesulitan menunjukkan potensi intelektualnya kepada dosen maupun sesama mahasiswa. Meski penting, keterampilan bahasa bukan sesuatu yang secara otomatis dikuasai oleh semua mahasiswa. Banyak mahasiswa menghadapi kendala dalam aspek bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tantangan ini bisa dibedakan dari latar belakang pendidikan sebelumnya, misalnya kurangnya pembiasaan dalam berbahasa Indonesia ataupun ketidakpercayaan diri dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mahasiswa dari daerah dengan akses pendidikan yang terbatas mungkin belum terbiasa dengan menggunakan struktur bahasa akademik. Beberapa mahasiswa juga merasa canggung berbicara di depan umum karena takut salah atau tidak terbiasa menyusun argumen secara runtut. Di sisi lain, mahasiswa dari jurusan ekstasa pun sering kali menganggap keterampilan bahasa bukan prioritas. Padahal justru kemampuan menjelaskan konsep teknis secara jelas sangat dibutuhkan. Jika tidak segera diatasi, keterampilan ini dapat menghambat partisipasi aktif dalam diskusi kelas
ataupun tugas presentasi maupun saat menyusun tugas akhir seperti skripsi atau tesis. Tidak hanya di dalam dunia akademik, keterampilan bahasa juga berperan besar dalam kehidupan profesional setelah lulus. Kehidupan bahasa menentukan kesuksesan dalam berbagai bidang pekerjaan. Kalau di dunia kerja, komunikasi adalah kunci utama untuk membangun jaringan, menyampaikan ide, dan memecahkan masalah. Seorang lulusan teknik mungkin sangat kompeten secara teknis, tetapi jika tidak mampu menjelaskan hasil analisisnya kepada klien atau alasan, maka kemampuannya akan sulit dihargai. Dalam wawancara kerja, email profesional, negosiasi, serta laporan proyek, keterampilan menulis dan berbicara sangat menentukan persepsi pihak lain terhadap kualitas individu di era digital. Bahkan di era digital, kemampuan menulis caption, presentasi daring, atau membuat konten profesional yang persuasif sangat tergantung pada kemampuan bahasa yang mumpuni. Maka dari itu, keterampilan bahasa bukan hanya bekal akademik, melainkan aset jangka panjang dalam kehidupan profesional yang dinamis dan kompetitif. Penguasaan keterampilan bahasa dapat dilatih dan ditingkatkan. Mahasiswa perlu proaktif dalam mengembangkan kemampuan bahasanya selama di perguruan tinggi. Lingkungan kampus menyediakan berbagai fasilitas dan peluang untuk berlatih berbahasa secara efektif, yaitu contohnya misalnya mengikuti organisasi, aktif dalam diskusi kelas, menulis untuk buletin kampus, dan membaca karya ilmiah adalah beberapa cara efektif untuk mengasah keterampilan bahasa. Selain itu, banyak kampus yang menyediakan pelatihan menulis ilmiah, seperti kursus public speaking hingga klinik bahasa yang bisa dimanfaatkan. Mahasiswa juga dapat belajar mandiri dengan menonton presentasi akademik di platform seperti TED Talks yang berada di YouTube, atau membaca artikel jurnal, hingga membuat blog pribadi sebagai tempat latihan. Bergabung dalam komunitas debat atau klub bahasa juga menjadi sarana pengembangan yang sangat efektif dengan komitmen dan latihan yang konsisten. Keterampilan bahasa bisa berkembang seiring waktu dengan semakin sering kita menggunakannya dan menjadi nilai tambah yang sangat signifikan di dalam dunia kerja. Keterampilan bahasa merupakan aspek fundamental dalam kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi. Lebih dari sekedar alat komunikasi, keterampilan ini adalah jembatan antara pemahaman dan penyampaian, antara gagasan dan pengaruh. Dalam dunia akademik, bahasa memungkinkan mahasiswa menunjukkan kapasitas intelektualnya dengan cara yang sistematis dan meyakinkan. Dalam dunia kerja, bahasa menjadi alat utama untuk membangun relasi, memimpin tim, serta mempengaruhi pengambilan keputusan. Walau banyak mahasiswa yang menghadapi tantangan dalam menguasainya, berbagai strategi bisa ditetapkan untuk meningkatkan kemampuan ini, baik melalui kegiatan akademik, organisasi, maupun pembelajaran mandiri. Oleh karena itu, keterampilan bahasa harus menjadi fokus
utama dalam proses pendidikan tinggi, karena ia adalah fondasi keberhasilan jangka panjang dalam kehidupan akademik maupun profesional. Sekian penjelasan saya mengenai pentingnya keterampilan bahasa di perguruan tinggi sebagai pilar kesuksesan akademik dan profesional. Terima kasih.